Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam kebaktian online kita. Salam sehat selalu. Saat ini kita akan belajar. Saya ingin menyambung yang kemarin, tapi saya ingin kita baca terlebih dahulu. Firman Tuhan saya ambil di dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Oke, sampai sini dulu. Firman Tuhan ini Paulus mengatakan bahwa dia sebagai seorang pelayan, sebagai hamba Tuhan, dia menyatakan satu rahasia yang tersembunyi. Yang namanya rahasia itu sesuatu yang sifatnya tidak diketahui oleh orang, tersembunyi, tidak ada yang hanya bisa diungkapkan kalau ada yang mau mengungkapkan. Itu namanya rahasia. Nah, di sini si Paulus mengatakan dia mengungkapkan atau memberitakan atau menuliskan firman-Nya gitu, yaitu rahasia yang tersembunyi gitu, dari abad ke abad. Jadi dari abad ke abad itu baru dinyatakan kepada kita orang-orang kudus. Nah, jadi apa yang diberitakan oleh Paulus ini bicara masalah rahasia, dan rahasia itu adalah mengenai Kristus gitu loh. Di mana rahasianya itu bicara bahwa Allah itu tinggal diam di dalam manusia. Nah, Allah yang begitu besar, bahkan firman katakan itu bumi itu hanya setitik gitu loh, seperti debu gitu loh, yang tidak bisa yang nggak bisa dibandingkan dengan alam semesta. Tapi Allah yang begitu besar itu mau tinggal di dalam diri kita. Nah, apa sih sebetulnya yang kita dapatin bahwa Allah itu tinggal dalam diri kita? Ini sangat penting sekali, karena banyak orang Kristen nggak mengerti Allah tuh sebetulnya tinggal di dalam diri kita, sehingga kita sering meminta Tuhan berikan saya kasih-Mu, Tuhan berikan minta kasih mula-mula, Tuhan mengalirlah dan segala macam gitu. Nah, itu sebetulnya memang kelihatannya positif, tetapi sebetulnya orang itu kurang ngerti. Nah, begini, saya ingin kita buka sekali lagi. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia ini maksudnya dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus ini berdiam seluruh secara fisik. Ketika Yesus jadi manusia, itu seluruh kepenuhan Allah. Jadi seluruh kepenuhan Allah ketika Yesus ada di muka bumi ini, ketika dia melayani manusia, itu dia kepenuhan seluruh apa yang ada Allah punya, itu ada di dalam diri dia. Tetapi disambung Paulus katakan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi firman ini mengatakan bahwa apa yang Kristus penuhi, dipenuhi oleh kealahan, itu juga dipenuhi, itu pun memenuhi kita juga gitu loh. Jadi kepenuhan keilahian yang ada di dalam Kristus itu pun sudah ada di dalam diri kita. Apakah mungkin? Inilah firman yang mengatakan ini. Saya baca sekali lagi. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Jadi Allah memenuhi Kristus, Kristus memenuhi kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena ketika kita percaya kepada Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus, kita tadi manusia berdosa itu dijadikan kebenaran. Sehingga Allah memandang kita bukan manusia berdosa lagi, tetapi Allah memandang kita sebagai manusia yang dibenarkan. Manusia yang dibenarkan. Firman-Nya katakan begini, di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang
tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Kristus kita ini dibenarkan oleh Allah. Karena kita percaya kepada Kristus, kita berada di dalam Kristus. Akhirnya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ketika kita percaya sama Kristus, Kristus mau menghapus segala dosa-dosa kita dengan tanpa kita membayar sesuatu. Gini loh, memang kita percaya sama Tuhan, kita menyerahkan hidup kita. Tetapi yang namanya dosa itu kan ada harga yang harus kita bayar atau sebagai pengganti. Nah, penggantinya itulah kita diberikan gratis oleh Tuhan. Artinya apa? Dosa-dosa kita itu diampuni tanpa kita harus membayarnya. Itu maksudnya. Kalau bicara gratis, kalau firman Allah katakan. Tetapi tubuh kita, hidup kita harus serahin dulu sama Tuhan. Baru dosa-dosa yang harus kita bayar sebetulnya itu tidak perlu kita bayar. Digratiskan oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita bersama Tuhan, Allah tuh memandang kita sebagai manusia yang dibenarkan. Nah, ini tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini bukan manusia berdosa lagi gitu. Nangkap nggak? Kita ini bukan manusia berdosa lagi. Jadi jangan berdoa, Tuhan, saya adalah manusia berdosa, manusia yang begini-begini, Tuhan, saya adalah cacing, segala macam lah. Seolah-olah merendahkan diri. Tetapi itu palsu dan itu salah. Karena ketika kita percaya sama Kristus, kita ini dijadikan sebagai anak Allah. Kita ini, Allah memandang kita sebagai orang benar, kebenaran. Dibenarkan oleh Allah karena darah Kristus. Jadi kita janganlah menganggap bahwa kita sebagai orang berdosa. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menjadi feel guilty atau merasa tidak layak gitu. Jadi banyak yang merasakan ketika kita datang ke gereja atau kita dalam menyembah, kita merasa tidak layak. Oh Tuhan, layakkan saya. Orang itu nggak ngerti. Kita ini sudah dilayakkan oleh Tuhan. Nangkep gak? Kita ini sudah dilayakkan oleh Tuhan oleh darah Kristus. Gak perlu kita menjadi seorang pengemis. Gak perlu kita menjadi seseorang yang menganggap diri kita adalah orang yang rendah. Memang Allah adalah besar, kita adalah manusia. Tetapi karena Kristus, posisi kita bukan menjadi manusia yang harus dihukum. Roma 8 ayat 1 kita katakan tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Jadi jangan memandang kita sebagai orang seolah kita mau merendahkan diri kita yang bukan itu yang ada firman katakan. Kita ini anak Allah, datang kepada Allah dengan satu sikap percaya, dengan satu sikap yakin kita ini anak. Kita ini bukan manusia, bukan anak luar, anak setan gitu istilahnya. Tapi kita ini adalah anak Allah. Jadi kita datang kepada Allah bukan masalah untuk kita minta dilayakin gitu loh. Kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Nah ini firman yang mengatakan itu. Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah memandang kita adalah benar. Sebagai anaknya. Bukan memandang kita sebagai manusia berdosa. Kenapa? Melalui darah Kristus. Kenapa? Karena Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Ketika kita bersama Kristus, kita baca dulu firman-Nya deh. Jadi begini, yang firman-Nya mengatakan bahwa Dia Roh Kudus itu adalah sebagai jaminan dari semua yang Tuhan sediakan. Jadi gini, ketika seseorang mengenal Kristus, Kristus memberikan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita.
roh kita itu menjadi satu dengan Roh Kudus. Satu. Benar-benar satu. Bukan sebagian Roh Kudus, sebagian roh kita. Tidak. Tetapi totally penuh atau dikuasai jadi satu dengan Roh Kudus. Makanya Allah memandang kita itu adalah kebenaran. Karena yang dia lihat, roh kita itu sudah dikuduskan, sudah disucikan, dan menjadi satu dengan rohnya. Sehingga Allah memandang kita sebagai kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Karena dia ngelihat rohnya kita itu murni, bersih. Tidak perlu ditambahin apa-apa, nggak perlu melakukan sesuatu. Pokoknya total 100% roh kita yang percaya sama Kristus itu sempurna. Jadi sepertiga bagian dari kita itu sempurna, yaitu roh. Memang bagian kita kan adalah namanya roh, jiwa, dan tubuh. Sepertiga bagian kita adalah kudus. Tinggal masalah jiwa dan tubuh. Inilah yang masih bermasalah, yang problem. Tapi roh kita tidak bermasalah. Karena total sempurna. Karena Roh Kudus yang masuk ke dalam roh kita. Itulah total sempurna. Anggap ya. Jadi begini. Supaya kita bisa mengerti bahwa posisi kita di dalam Tuhan, posisi kita harus mengerti. Supaya kita tidak mempunyai namanya ketakutan, tidak mempunyai namanya keraguan, tidak punya merasa menjadi orang yang gak layak gitu loh. Tetapi kita punya sebuah keyakinan demi keyakinan bahwa Allah itu mengasihi kita. Ini sangat penting. Ketika kita punya masalah, ketika kita bersalah, kita melakukan dosa, memang kita harus membereskannya. Tetapi bukan berarti Allah itu kemudian mencabut kasih karunia-Nya, kemudian Allah mengambil atau dia tidak datang atau tidak ada lagi di dalam hidup kita, atau dia meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita melakukan kesalahan, sekalipun kita melakukan dosa, dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena firman-Nya katakan, aku akan besertamu. Kenapa bersertanya? Karena memang dia udah di dalam diri kita. Yaitu Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Jadi mana mungkin orang ada di dalam kok gimana pergi gitu loh. Memang ada di dalam kecuali orang itu murtad, menyangkal Yesus. Tapi selama kita tidak menyangkal Yesus, itu Roh Kudus akan selalu tetap bersama dengan kita. Jadi problemnya bukan di Tuhan, tetapi di kitanya. Menyadari bahwa sebetulnya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga ketika kita datang kepada Kristus, kita tidak punya perasaan bersalah. Coba ya kita masuk firman-Nya gini. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Oke, dia 19 dikatakan bahwa kita berasal dari Allah. Firman yang mengatakan kita ini berasal dari Allah, dari kebenaran. Kita ini kebenaran. Jadi jangan memandang kita sebagai manusia berdosa, manusia yang lemah, manusia yang tidak mampu. Karena firman-Nya mengatakan banyak mencoba untuk merendahkan diri yang palsu gitu loh. Itu bukan merendahkan diri. Itu namanya membohongi diri. Karena firman-Nya mengatakan begitu. Kita berasal dari kebenaran.
Kemudian disambung, demikianlah kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, and shall assure our heart before Him. Jadi kita meyakin, sehingga kita tahu bahwa kita ini kita berasal dari kebenaran. Jadi kita tuh, ini kan menenangkan hati, tapi dalam bahasa Inggris ini assure. Jadi saya yakin ketika datang di hadapan Allah. Jadi saya punya keyakinan di hadapan Allah, bukan sebagai manusia berdosa, tetapi yakin bahwa saya adalah orang benar. Nah, itu keyakinan ketika dia datang di hadapan Allah. Itu assure. Sebab gini, jika kita dituduh olehnya, maksudnya oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih besar daripada hati kita. Maksudnya begini, setan itu akan mencoba bicara hal-hal yang negatif, yang membuat hati kita menjadi tertuduh. Contohnya ketika kita melakukan dosa, hati kita akan menjadi tertuduh. Dan akibat hati kita tertuduh, ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasa kita nggak layak. Kita merasa manusia dosa yang gak layak di hadapan Tuhan karena sudah melakukan ini bla bla segala macam. Nah, itu membuat hati kita menjadi tertuduh. Setan akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat hati kita tertuduh. Tetapi Allah itu lebih besar. Maksudnya gini, Allah itu tidak tergantung dengan kondisi. Allah itu tetap kasih. Allah tetap memberikan kasih karunia. Allah tidak mengambil kasih karunia. Allah tidak meninggalkan walaupun kau berdosa. Allah tidak melakukan hal yang jahat menghukummu. Enggak. Allah tetap mengasihimu apa adanya. Itu adalah Allah sebenarnya. Allah lebih besar dari segala sesuatunya. Lebih besar daripada hati kita. Jadi ketika hati kita dituduh, hati kita menuduh, itu adalah salah. Loh, begini loh. Ketika kita melakukan dosa, memang kita akan punya namanya hati nurani kita akan tersentuh atau merasa tidak enak. Itu manusiawi kita adalah seperti itu. Tetapi kita harus mengerti, kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Dan Tuhan menebus kita dosa yang dulu, dosa yang sekarang, maupun dosa yang nanti. Berarti kita melakukan dosa ya seenak aja dong, gak apa-apa dong. Toh dia memang sudah ditebus, memang sudah diampunin, memang sudah sudah diampunin. Bukan itu. Bukan berarti kita melakukan hal-hal yang salah. Bukan berarti kita melakukan hal-hal yang jahat. Prinsipnya begini, apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Selalu ada yang namanya sebab dan akibat. Apapun kita lakukan itu salah ataupun itu benar, selalu akan ada akibat-akibat yang timbul. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya kita akan yang rugi. Kita akan yang rugi. Karena akan di mana ada dosa setan kerja. Ya, itu akan kita alami kalau kita ya hidup di dalam dosa. Tapi bukan berarti kita dengan Tuhan akan ngampunin kita kemudian kita akan hidup di dalam dosa. Gitu. Karena yang rugi adalah kita sendiri gitu loh. Ya. Jadi gini, prinsipnya adalah Allah tidak akan melakukan hal yang jahat dalam hidup kita walaupun kita melakukan dosa. Iblis yang melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita karena kita yang membuka celahnya. Tapi prinsipnya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi waktu kita datang kepada Allah, kita harus punya keyakinan datang kepada Allah. Kita harus punya keyakinan sebagai orang yang dibenarkan. Karena di awalnya kita berasal dari kebenaran. Jadi kalau hati kita tidak menuduh kita, kalau hati ini tidak menuduh kita, ya kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Jadi kalau hati kita tidak tertuduh,
ya kita berani deketin Allah. Apa yang membuat hati kita tertuduh? Sebetulnya setanlah yang mencoba membuat kita tertuduh, sehingga kita merasa tidak layak. Padahal di sini firman katakan kita adalah kebenaran. Sekali lagi, Allah memandang kita adalah kebenaran. Allah tidak memandang kita lagi sebagai orang berdosa. Firman yang mengatakan ya, bukan yang saya. Jadi pandanglah Allah, dekati Allah, sembahlah Allah. Karena kita mau menyembah Allah yang besar, bukan supaya kita dilayakkan oleh Allah. Ya, jadi gini. Ketika kita mengerti bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga kita dijadikan sebagai anak dan kita dijadikan sebagai kebenaran, dan kita mempunyai sebuah keyakinan yang pasti. Jadi roh dalam diri kita itu sempurna, total. Nah, firman mengatakan begini bahwa 2 Korintus 1 ayat 22, ini yang tadi saya katakan. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya kan? Memeteraikan tanda miliknya, kita nih miliknya Tuhan. Dengan apa? Dan yang memberikan Roh Kudus. Ini Tuhan yang ngomong, dia berikan Roh Kudus kepada kita. Kenapa dia berikan Roh Kudus kepada kita? Karena untuk membersihkan hidup kita, roh kita itulah yang harus dibersihkan. Yang gini, Allah itu roh. Jadi Allah itu roh, dan kita ini adalah manusianya, manusia roh sebenarnya, gitu loh. Kita ini adalah, yang esensinya itu adalah kita roh. Nah, esensi dari roh kita itu kotor. Jadi dia masuklah melalui Roh Kudus, rohnya yang bersih, yang putih, yang bersinar, itu masuk ke roh kita. Sehingga roh kita yang kotor karena roh manusia berdosa itu akhirnya menjadi bersih. Roh kita itu menjadi terang. Gitu. Roh kita menjadi terang. Karena itulah untuk menunjukkan ini miliknya Tuhan. Materai itu atau disil, dicap lah, dimateraikan. Inilah milikku. Jadi kita ditandai di alam rohnya, kita orang Kristen miliknya Kristus adalah dengan Roh Kudus yang membuat tubuh kita itu terang, roh kita terang. Nah, Tuhan juga mengatakan bahwa ini sebagai jaminan. Gue kasih Roh Kudus, roh lu bersih, ini sebagai jaminan. Sebagai jaminan, jadi garansi untuk apa? Untuk dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita itu jaminan dari semua yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Itu semuanya ada di dalam Roh Kudus. Ini firman yang mengatakan. Itu garansinya Tuhan. Pokoknya apapun yang dibutuhkan ada di dalam Roh Kudus. Nah, ini harus kita ngerti. Ngerti bahwa Allah sebetulnya sudah sediakan segala sesuatunya itu ada di melalui Roh Kudus kita, roh kita. Melalui Roh Kudus. Itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita menggali itu semuanya. Yang ada jaminan yang Roh Kudus dalam diri kita itu bisa bermanifestasi atau bisa bekerja di dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Begini, ini butuh kita ngerti dulu bahwa sebetulnya kita nih butuh apa nih? Kita butuh yang namanya kebijaksanaan, kita butuh namanya uang, kita butuh yang namanya
kesehatan, kita butuh apapun juga, itu semuanya ada di dalam roh kita, yaitu di dalam Roh Kudus. Itu semuanya sudah tersedia di dalam diri kita. Nah, tetapi untuk bisa itu keluar bermanifestasi, itu harus ada namanya keyakinan. Nah, prosesnya begini. Contoh gini, seperti ini saya kasih pengetahuan. Ya kalau nggak tahu ya nggak bisa ngerti apa-apa kan. Pertama dikasih tahu dulu, ini Roh Kudus dalam diri kita itu sebagai jaminan. Firman katakan seperti ini untuk kita jaminan dari segala sesuatu yang kita punya. Itu pengetahuan. Levelnya masih kulit pengetahuan. Level lagi kedua itu masuk lebih dalam lagi pengertian. Nah untuk kita mengerti, oh Roh Kudus di dalam diriku ini ada punya apa, sudah menyediakan segala sesuatu. Itu pengertiannya tuh harus makin dalam, harus kita ngertiin. Nah harus kita ngerti apa? Dengan baca firman, ngertiin firman. Setelah ngerti, dingertiin lagi sampai masuk ke dalam lagi, level 3. Artinya punya keyakinan. Punya keyakinan. Ya, punya keyakinan. Itu level 3-nya. Apakah sudah cukup? Dengan punya yang namanya pengetahuan, nggak cukup. Dengan punya pengetahuan, oke, saya punya pengertian. Apa ini cukup? Belum cukup. Yang ketiga, kalau udah punya pengertian, berarti gue udah punya keyakinan, udah bisa dong. Masih ada satu lagi, yang keempat. Full dengan keyakinan. Keyakinan penuh. Baru bisa mempertahankan iman untuk mendapatkan apapun yang dibutuhkan. Jadi saya melihat begini, itu proses dan itu butuh effort, itu butuh usaha. Itu bukan terjadi dengan mudah atau otomatis. Selama kita memasukkan pikiran negatif, kemudian kita tampung, kita terima, kita akan tidak pernah bisa mempunyai iman atau kepercayaan untuk tetap mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Kalau kita cuma level hanya pengetahuannya, ya cuma tahu doang, tapi nggak punya pengertian. Oh ya begitu, udah selesai. Tapi nggak punya sebuah pegangan, nggak punya sebuah keyakinan. Nah untuk bisa mendapat keyakinan ya harus ngerti dulu. Ya kalau nggak ngerti gimana gitu loh. Nah kalau udah ngerti, itu pun baru timbul yakin. Itu pun ngertinya mesti banyak, gitu loh. Ngerti nggak cuma level 1 gitu loh. Cuma asal ngerti. Jadi mesti digali lagi sampai makin dalam. Akhirnya yakin, oke, gue yakin. Tetapi itu pun belum cukup. Setelah kita yakin, kita telah lagi, kita benar-benar meyakinkan atau lebih meyakinkan lagi, itu sampai benar-benar sangat-sangat yakin, full confidence, full assurance. Itu tidak mudah karena kita harus membuang segala macam keraguan demi keraguan. Ini nggak mudah karena butuh waktu. Kata assure itu artinya membuang salah satu definisi itu membuang keraguan-keraguan. Jadi keyakinan itu salah satu keyakinan, definisi keyakinan adalah ngebuang keraguan-keraguan yang ada. Nah kalau kita bisa buang sampah-sampahnya, kita akan mempunyai namanya keyakinan. Nah selama kita tidak pernah membuangnya, membiarkan apa yang dunia katakan, apa yang perasaan kita katakan, yang gak pernah berhasil, terombang-ambing jadinya, bimbang, ragu, takut, khawatir. Makin ini memang ini butuh yang namanya benar-benar butuh waktu, butuh usaha, kita benar-benar mau bisa mendapatkannya. Benar saudara, saya ngalamin itu memang gak mudah. Baca dulu firman ya.
1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau kita tadi tidak punya rasa feel guilty, tidak punya perasaan tidak layak lah, tapi punya perasaan gue yakin bahwa aku adalah orang benar, bahwa aku anak Allah, Dia adalah Bapa yang baik, Dia tidak akan meninggalkan saya, Dia akan selalu menjawab doa saya. Nah, kita tuh punya keberanian gitu loh. Lah kalau kita awalnya hati kita tertuduh, nggak bisa. Gak bisa dengan kepada Allah dengan hati yang percaya. Yang ada jadi pengemis datang ke Tuhan. Yang ada hanya jadi minta melong sama di hadapan Tuhan, tetapi tidak punya iman, tidak punya kepercayaan. Jadi kita harus membereskan dulu tadi, makanya posisi kita dulu harus tahu di dalam Tuhan seperti apa. Nah, inilah keberanian percaya kita kepadanya, itu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepada untuk menurut kehendaknya. Jadi kita tahu ini kehendak Allah atau tidak. Kita harus tahu ini kehendak Allah atau tidak. Nah, apakah kehendak Allah itu kita punya rumah? Kehendak Allah nggak? Kehendak Allah. Apa kehendak Allah bahwa untuk kita nanti harus punya anak? Itu kehendak Allah. Apa kita harus kita harus bisa mencukupi segala kebutuhan untuk bayar listrik, bayar telepon, uang sekolah, bla bla segala macam. Apakah itu kehendak Allah? Ya pasti kehendak Allah. Tetapi kenapa ketika kita meminta, kita berharap, kita ragu-ragu? Apakah kehendak Allah? Entah itu suami, entah istri, entah itu anak, semua diselamatkan? Kehendak Allah. Tetapi kenapa ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap memohon sama Tuhan, siapa tahu Tuhan kabulin doa saya, atau Tuhan kabulin saya, Tuhan tolong kabulin, selamatkan Tuhan, tolong kabulin. Kenapa kita nggak datang percaya? Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang mampu. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Apa yang aku minta, aku tahu sudah Engkau sudah sediakan. Karena ini adalah kehendak-Mu. Karena ini semua sesuai dengan firman. Kenapa kita datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu? Kan lebih enak. Itulah membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang percaya sama Tuhan. Makanya kenapa ketika kita doain orang, kita doa peperangan, kita langsung gunakan dalam nama Yesus. Kita langsung kalah, kita hancurkan. Kita tidak bilang, Tuhan, aku minta namanya kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan ini Tuhan. Biar Engkau bekerja Tuhan. Pada waktu mendoakan ini Tuhan, Engkau bekerja. Memang kelihatannya benar. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu sudah diberikan kuasa. Artinya apa? Ya udah pakai. Seperti orang udah dikasih gunting, udah tinggal pakai tuh guntingnya. Kenapa mesti minta-minta lagi sih? Tahu nggak punya gunting? Tahu nggak nih di depan lu ada gunting, lu tinggal pakai. Kenapa harus minta gunting lagi? Orang di depan udah gunting kok. Nah, seperti itu. Ini yang banyak kita nggak mengerti. Ya, banyak hamba Tuhan jadi selalu meminta dan meminta. Nggak salah. Tetapi apa ya?
nggak tepat gitu loh. Karena memang Tuhan sudah memberikan otoritas kuasa itu semua gitu loh. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang sudah pasti dikatakan apa? Tuhan di sini katakan, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita tahu bahwa Allah itu pasti sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Dan kita tahu ini pasti akan terjadi, pasti akan dapat. Jadi nggak perlu kita menjadi seorang pengemis. Tetapi yang Tuhan ingin, lu percaya aja deh. Jangan cerewet. Ya. Saya tanamkan kepada diri saya. Lu nggak usah minta-minta, lu jangan cerewet sama Tuhan. Lu lakuin bagian lu. Lu tahu salahnya di badan, lu beresin. Pokoknya lu yakin bahwa memang Tuhan besertamu, memang ini kehendak Tuhan, udah lu nggak usah cerewet. Lakuin apa yang harus bisa dilakuin. Selesai. Ini yang saya lakukan. Sehingga saya datang kepada Tuhan. Bukan datang untuk meminta-minta. Saya datang kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Untuk mengenal Dia. Bukan datang untuk meminta. Tuhan berkati dagangan saya. Tuhan berkati kerjaan saya. Tuhan berkati nikah. Benar. Saya nggak lakuin itu. Kenapa? Karena saya percaya firman Allah katakan, apa saja yang kau pegang, apa yang kau lakukan itu berhasil. Dan karena saya tahu apa yang saya lakukan inilah kehendak Allah, saya akan berhasil. Tetapi memang faktanya belum, gue gak peduli. Kenapa? Saya hidup oleh iman, bukan hidup dengan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Sekarang memang belum. Tapi satu hal yang saya percaya, saya pasti bisa, saya pasti berhasil, titik. Jadi saya tidak melihat kondisi yang ada, tetapi saya tahu saya pasti bisa. Yang dibutuhkan daripada saya ya, yang tadi, saya harus punya keyakinan dan sampai full yakinnya. Apakah ada dasar firman-Nya? Ada. Ini yang kita harus punya keyakinan akan firman Tuhan. Pertama begini ya. Ibrani itu saya baca dulu deh. Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapanmu suatu milik yang pasti. Apa yang kita harapkan adalah sesuatu yang pasti akan kita miliki. Nangkap gak saudara? Itu butuh yang namanya usaha. Sampai kita pasti gua bisa, pasti gua berhasil. Sehingga orang itu tidak menjadi terombang-ambing, tidak berdasarkan dengan kondisi yang ada sekarang. Pikirannya seperti apa, ini bagaimana, ini gara-gara pandemi gua susah, babas segala macam. Itu tetapi dia mempunyai satu tahap level yang paling tinggi adalah keyakinan yang pasti. Keyakinan yang kuat. Makanya Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh akan Injil yang bisa menyelamatkan manusia. Keyakinan yang kokoh. Sehingga dia mengatakan, penderitaan yang aku alami atau zaman ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan diperolehnya di zaman akan datang. Jadi sekalipun dia menderita, dia katakan ini tidak ada artinya dibandingkan nanti kemuliaan yang aku peroleh. Dia punya keyakinan yang pasti, yang kokoh. Makanya dia sekalipun dicambuk, di penjara, itu tidak membuat dia menjadi goyang akan firman Tuhan.
ketika di penjara dia tetap melayani Tuhan dengan menyembah Tuhan. Itu loh maksudnya punya keyakinan yang kuat, keyakinan pasti. Gua mati, maka dikatakan mati adalah keuntungan. Tuh. Itu contoh orang yang punya keyakinan yang pasti, yang kuat. Satu lagi, Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini tentang si Abraham. Terhadap janji Allah, ia bilang, ini kan minggu lalu saya cerita, ia tidak bimbang karena tidak percaya. Malah ia diperkuat, malah dia menguat, imannya makin kuat. Dan dia melakukan Allah dengan penuh, full assure, penuh keyakinan bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Enggak, si Abraham itu mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh akan Injil. Abraham itu punya keyakinan bahwa dia itu akan memiliki, bahwa Allah itu berkuasa. Fully convinced, ya. Jadi punya atau being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Jadi dia punya full keyakinan yang penuh, bahwa Allah berkuasa ngelakuin apa yang dia pernah janji. Nah, inilah tahapnya seseorang sampai penuh keyakinan, yakin banget, yakin gak mungkin diubah-ubah, pokoknya gua yakin. Inilah si Abraham, walaupun dia udah tua 99 tahun. Mana mungkin. Memang dulu kan kemarin saya katakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga. Dia tidak punya dasar untuk berharap kepada tubuh jasmaninya, tetapi dia berharap apa? Omongan Tuhan, mulutnya Tuhan. Maka yang dikatakan penuh keyakinan, arti dia fully convinced, full, benar-benar full, yakin Allah sanggup. Nah, inilah yang membuat banyak orang Kristen itu tidak nyampe. Nggak nyampe. Di tengah jalan, imannya mati. Di tengah jalan, imannya gugur. Tidak bertahan sampai akhirnya. Firman yang tadi bertumbuh, akhirnya mereka matikan sendiri. Firmannya tidak bisa menghasilkan buah karena mereka tidak bertahan. Kenapa mereka tidak bertahan? Yaitu dibutuhkan sebuah effort, dibutuhkan sebuah usaha. Kita mau dengerin apa kata dunia, atau kita mau dengerin apa kata firman itu? Kita mau dengerin apa yang setan omong dalam pikiran kita, apa kita mau dengerin apa yang firman Allah kata? Kita yang harus memutuskannya. Sekalipun kita melihat di hadapan kita memang tidak, keadaan memang tidak baik, apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik? Dan kita bisa mengatakan bahwa firman-Nya mengatakan seperti ini. Itu butuh yang namanya kita yang memutuskannya. Tinggal kita. Apakah kita bisa berkata seperti Abraham ini dengan penuh keyakinan? Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan. Maka saya melihat begini, hidup kita itu ditentukan dari bagaimana kita memilih apa yang firman katakan, atau kita memilih apa yang setan katakan.
Karena setan akan mencoba dengan berbagai cara untuk membalikan kata-kata dalam firman Tuhan dengan fakta-fakta yang ada, untuk membuat kita menjadi tidak percaya, ketidakpercayaan bertumbuh atau nambah. Ketika ketidakpercayaan semakin bertambah, maka kita akan menjadi orang yang tidak percaya sama Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Dan kalau itu terjadi, kita tidak akan memperoleh janjinya Allah. Walaupun Roh Kudus adalah jaminan, tetapi dibutuhkan kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Roh kita total sempurna. Yang gak sempurna, yang bermasalah, ini pikiran kita. Inilah yang harus diubah. Cara berpikir kita, pikiran kita lah yang harus diubah untuk sesuai dengan firman Tuhan. Pikiran kita lah yang harus membuat, harus dikontrol atau diberikan firman. Karena itu dibutuhkan yang namanya pengetahuan, terus kemudian ada pengertian yang harus kita kejar, ada keyakinan yang harus kita kejar, dan ada fully keyakinan. Itu yang harus kita kejar sampai benar-benar kita mempunyai keyakinan yang kokoh berdiri di atas firman Tuhan. Apapun yang terjadi, pokoknya gue percaya sama firman Tuhan. Apapun keadaannya sekarang, gue masih begini, gue percaya firman Tuhan. Allah sanggup, entah gimana caranya, pokoknya Allah sanggup. Seperti apa? Pokoknya gue gak tahu bagaimana caranya, gue umur 99 tahun. Pokoknya gue gak tahu, tapi yang gue tahu, gue yakin Allah itu sanggup melakukan apa yang dia janjiin. Penuh keyakinan dia mengatakan itu. Nah, inilah proses yang sangat-sangat tidak mudah, dan itu butuh usaha yang keras. Karena itu tidak datang atau dengan mudahnya atau otomatis itu kita punya. Tidak. Saya tahu, saya pernah ngalamin, dan itu memang gak mudah. Tapi saya berusaha untuk bisa. Karena memang cuma itu doang. Tidak ada sesuatu yang gratis dalam dunia ini. Kita harus berusaha untuk bisa memperolehnya. Itu namanya mental. Keyakinan itu mental. Mentalnya sudah baja, mentalnya sudah kuat. Bukan mental tempe. Kena kehajar dikit masalah langsung gugur. Tuhan, kok begini? Saya udah usaha begini, kok gak berhasil juga ya Tuhan? Kau dengerin gak sih? Kau peduli gak sih sama saya? Kau gak denger apa nih orang pada menghina saya? Apa gak kau peduli saya dijelekin, saya dihina seperti ini? Saya kan anakmu Tuhan. Aduh, aku minta Tuhan aku. Tahu gak? Kita melakukan itu, kita menggugurkan iman kita. Kita mematikan iman kita. Kita mematikan kepercayaan kita. Tapi itu yang terjadi di banyak orang Kristen. Mereka tidak sadar bahwa itu sebetulnya mematikan iman mereka. Padahal mereka berpikir dengan ngomong seperti supaya Allah itu menjadi belas kasihan, supaya Allah itu menjadi terenyuh, menangis dan melihat, oh kasihan sekali. Allah tidak akan lakukan itu. Kucuk-kucuk datang. Maka firman katakan, ketika aku datang, adakah iman di bumi ini? Dia nanyain, ada iman enggak? Bukan dia datang mau kasih iman, tapi dia bertanya ketika dia datang kepada kita. Bukan pada zaman akhir loh ya, zaman sekarang juga. Ketika dia datang ngeliat kita, dia cari, adakah iman di hati Rudy? Oh, ada iman. Terbuka semuanya. Oh, nggak ada iman.
engkau yang menutup, Rudi. Tertutup. Bukan aku yang menutup, engkau yang menutupnya. Yang rugi siapa? Tuhan. Kagak. Kita yang rugi. Jadi saya melihat bahwa kita harus menjadi orang yang kuat. Kita harus menjadi orang yang kuat. Punya mental yang kuat. Jadi orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah nyerah. Tapi tetap bertahan karena sudah punya keyakinan yang penuh. Sudah sangat yakin. Tapi itu membutuhkan waktu untuk kita mempunyai sebuah keyakinan yang pasti akan firman Tuhan. Itu butuh waktu. Supaya kita tidak menjadi khawatir terhadap apapun yang dikatakan firman Tuhan, benar atau enggaknya. Jadi kita ada keraguan. Jadi ya harus ada usaha. Karena itu bukan otomatis. Keyakinan itu bukan otomatis. Itu yang tadi katakan. Ini seperti saya kasih punya pengetahuan. Pengetahuan gak cukup. Harus punya pengertian. Mesti ngertiin lagi butuh waktu. Udah ngerti itu gak cukup. Butuh yang namanya yakin. Setelah yakin pun harus diuji. Harus kita gali-gali sampai benar-benar fully penuh dengan keyakinan. Barulah kita percaya kita angkanya 100%. Jadi ketidakpercayaan itu dikikis ketika kita mulai ambil waktu, dapat pengetahuan, mulailah banyak pengertian. Akhirnya ketidakpercayaan tadi 50 berkurang menjadi 40. Tapi pengertian makin lama makin dapat, berkuranglah jadi 30. Ngertiin lagi, akhirnya berkurang 30. Punya keyakinan, yes. Tapi belum full. Terus berusaha supaya menghilangkan ketidakpercayaan. Jadi 90%. Terus sampai 100. Gue udah yakin, gue sangat yakin. Gue percaya penuh. Barulah apapun yang kita butuhkan terbuka semuanya. Tapi sayang sekali, itu tidak gratis dan tidak mudah. Butuh pengorbanan. Entah itu waktu untuk menyangkal perasaan kita, menyangkal keinginan daging kita, atau yang lain yang kita lebih mementingkan untuk menggalinya. Tinggal bagian kita, mana yang lebih penting yang kita kejar. Yang kita kejar. Ya, firman Tuhan seperti itu. Jadi saya melihat bahwa hidup itu adalah sifatnya perjuangan. Hidup itu sifatnya berjuang. Baik di dalam dunia fisik maupun dalam dunia roh. Gak ada yang namanya hidup itu tanpa perjuangan, gak ada. Semuanya harus berjuang. Jadi saya ngerti bahwa kenapa sih betul dari kecil itu anak tuh harusnya diberikan sebuah tanggung jawab, diberikan sebuah untuk ya bertanggung jawab lah, supaya dia ngerti bahwa mereka butuh berjuang nanti
Sebab kalau mereka nggak punya mental seorang pejuang, mereka akan menjadi seorang yang kalah. Akan kalah dalam hidup ini. Kalah dengan keadaan hidup. Nggak bisa menang. Jadi perjuangan selama kita hidup ini pasti akan berjuang. Makanya Anda bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Untuk kita bisa menikmati, kita harus berjuang terlebih dahulu. Berjuang sampai mendapatkan goalnya kita, baru kita senang. Nah, walaupun udah senang sekalipun, itu pun kita harus mempertahankan. Mempertahankan juga itu sebuah perjuangan. Tapi prinsipnya bahwa itu semua harus berjuang. Itu tidak mudah. Segala sesuatu dalam bumi ini itu tidak mudah. Kita harus berjuang terlebih dahulu sampai kita mendapatkan pintunya klik aja terbuka. Nah itu butuh yang namanya kita usaha yang keras. Nah inilah yang nggak banyak orang, termasuk orang Kristen, bahkan sedikit orang Kristen itu bisa berhasil. Karena kebanyakannya dari dulu saya mulai percaya sama Tuhan, itu diajarkan bagaimana cara meminta. Selalu minta. Tapi tidak diajarkan bagaimana selalu itu kita harus berjuang. Bahwa itu sebetulnya nggak perlu meminta, tapi itu sudah disediakan oleh Allah. Tetapi kita yang berjuang untuk memperolehnya, untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kita orang Kristen bobokan dengan cara yang meminta, biar itu Tuhan yang sediakan. Tuhan kita jadi pasif, biar Tuhan yang bukain jalan bla segala macam. Tetapi tidak membuat kita itu berusaha untuk mempunyai iman atau keyakinan yang untuk tetap bergerak gitu loh, yang harus tetap berjuang. Yang ada jadinya pasif, cuman hanya berdoa tiap pagi, meminta sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, jadi pengemis, tapi tidak mau berusaha. Dan itu yang terjadi. Maka penting bagi kita ini adalah produk daripada yang dulu seperti itu. Tetapi ya kita sekarang udah ngerti, seharusnya kita harus berubah, bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa menggantilah cara berpikir seperti itu, bahwa kita harus kita harus berjuang. Kita harus berjuang dan berjuang. Setiap janji Allah sudah disediakan, Allah sudah menjaminnya, tetapi itu bukan didapatkan dengan mudah atau dengan otomatis. Karena itu butuh yang namanya yang tadi, pengetahuan, pengertian, keyakinan, dan penuh keyakinan. Sampai kita bisa memperolehnya, kita dapatkan itu yang kita butuhkan. Maka disitulah kita berhasil. Nah, saya berharap firman Tuhan ini membuat kita sadar. Kalau kita belum sampai ke dalam level full yakin, berarti kita harus melangkah sampai penuh, mendapatkan penuh keyakinan. Jadi istilahnya inilah yang harus kita kejar bahwa Allah itu sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tapi pada sekarang yuk kita berdoa terlebih dahulu. Saya ingin berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah pada hari ini kami mengerti firman-Mu. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal. Tetapi kami sadar bahwa semuanya firman-Mu harus bekerja sama dengan kami manusia, dengan kami orang yang percaya. Dan kami tahu untuk kami bisa memperoleh janji-Mu Allah, itu butuh perjuangan. Kami berjuang untuk tetap percaya, kami berjuang untuk tetap melangkah, tetap bertindak. Karena iman tanpa tindakan adalah mati dan adalah sia-sia. Biar ini membuat kami semakin ngerti bahwa ini belum cukup, bahwa kami harus punya pengetahuan, kami harus punya pengertian, kami harus punya yang namanya keyakinan sampai kami mempunyai
penuh keyakinan akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang mudah digoncangkan, tetapi tetap berdiri, tetap percaya akan firman-Mu. Roh Kudus, ingatkan kami, supaya setiap hari kami bergaul untuk mencari kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa mempunyai penuh keyakinan, mendapatkan sampai ke level penuh keyakinan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus bekerjalah dalam diri kami, umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, biar nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam